Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sesi siang ini ditutup menguat. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG siang ini? Kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan rupiah pada hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan sesi 1 hari ini bergerak di teritori positif mengikuti pergerakan bursa secara global seiring dengan penguatan kembali saham perbankan terutama di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Dan pada penutupan perdagangan sesi 1 berhasil menguat 0,4% meskipun sebetulnya kalau kita lihat rata-rata penguatan indeks harga saham gabungan selama perdagangan sesi 1 ini di kisaran 0,2 hingga 0,3%. Dan tepatnya pada penutupan sesi 1 berada di level 6.737 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 4,5 triliun. Kami juga memantau secara sektoral yang memimpin penguatan IHSG. Yang pertama ada sektor energi yang naik 1,78%, basic industry atau industri dasar menguat 0,91% dan juga industri yang terpantau menguat 0,57%. Sedangkan untuk pantauan kami indeks LQ45 atau saham-saham yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia, ini pertama ada Indika Energi yang menguat 8,21%, Indosemen Tunggal yang naik 6,03% dan juga Harum Energi yang naik 3,2%. Dan Egan, kalau kami pantau dan analis juga menyampaikan pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini hingga perdagangan sesi kedua nanti diprediksi masih akan ada di teritori positif. Ini disebabkan saat ini investor melihat kalau indeks harga saham gabungan saat ini time to buy atau inilah saatnya untuk membeli. Mengingat ini juga mempertimbangkan bagaimana PER dari IHSG saat ini 14,34 kali, sedangkan kalau kita bandingkan dengan Malaysia, ini jauh lebih tinggi, tidak terlalu signifikan sebetulnya kenaikannya, ini 16 kali. Dan kalau kita pantau, kalau dari awal tahun hingga saat ini memang terjadi penurunan valuasi. Ini disebabkan ada dua sentimen. Yang pertama, sudah mulai memudarnya, ini dari booming commodity, terutama dari harga batu bara. Egan, kalau kami pantau pergerakan harga batu bara pada bulan September 2022 memang sempat menyentuh level tertingginya di $450 per tonnya. Namun pada siang hari ini kalau kami pantau memang menguat. Penguatannya 0,51%, namun posisinya berada di level $176 per tonnya. Dan ini yang menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan, valuasinya dinilai cukup murah karena adanya para investor yang saat ini sudah melakukan rotasi dari sektor energi. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, yaitu kekhawatiran inflasi terutama secara global. Dan yang ketiga yang saat ini menjadi hal yang disoroti investor dan turut mempengaruhi valuasi dari indeks harga saham gabungan, yaitu bagaimana kekhawatiran pasar atas resiko terhadap stabilitas keuangan global yang saat ini semakin meningkat, terutama dikarenakan adanya krisis perbankan di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Yang saat ini masih dilihat oleh para investor adalah bagaimana penyelesaian dari Silicon Valley Bank, Silvergate Capital Corp, dan juga Signature Bank di Amerika Serikat, sedangkan untuk di Eropa yang masih dilihat oleh para investor ini adalah Swiss Group dan juga bagaimana adanya bank lain yang masih menjadi sorotan yaitu Deutsche Bank. Dan kalau kita pantau pergerakan saham perbankan dan indeks harga saham gabungan yang mengikuti pergerakan bursa secara global, ini disebabkan naiknya kembali saham perbankan di Eropa dan juga di Amerika Serikat. Dan sentimen yang saat ini dari krisis perbankan yang masih dilihat oleh para investor, yang pertama ini terkait bagaimana regulator di Amerika Serikat ini sedang mempertimbangkan untuk memperluas fasilitas pinjaman darurat agar di Amerika Serikat ini perbankannya memiliki waktu untuk mengatur keuangannya. Dan kebijakan ini juga akan berlaku bagi seluruh bank nantinya, tidak hanya bank-bank yang bermasalah saja di Amerika Serikat. Kemudian sentimen lainnya di Eropa yang menjadi penggerak dari saham
saham perbankan di Eropa dan turut mempengaruhi pergerakan bursa secara global. Ini adalah Kanselir Jerman Olaf Scholz ini menyampaikan kekhawatiran dari investor terkait dengan adanya kondisi Deutsche Bank. Ini sebetulnya tidak perlu sangat was-was karena kondisi dari Deutsche Bank ini masih sangat menguntungkan dan saat ini sedang modernisasi dalam fundamental dari perbankan itu sendiri dan menegaskan tidak akan kondisinya sama seperti Credit Suisse, sehingga ini menjadi sentimen positif bagi pergerakan bursa secara global, indeks harga saham gabungan dan juga pergerakan saham regional. Yang mana kalau kami pantau pergerakan bursa regional saat ini juga berada di teritori positif, Egan. Siang ini kami memantau untuk pergerakan Nikkei memang naiknya tipis 0,01%, kemudian ada Hang Seng yang menguat 0,85% dan juga Straits Times yang naik 0,33%. Dan di saham secara regional ini juga ada yang ditunggu. Yang pertama terkait dengan sentimen dari Korea Selatan yang akan merilis terkait dengan perakiraan dari indeks konsumennya untuk bulan Maret 2023 ini, dan juga untuk di Australia akan merilis data penjualan retail untuk bulan Februari 2023. Dan dengan adanya sentimen tadi, pergerakan indeks harga saham gabungan hingga perdagangan sesi kedua nanti diprediksi masih ada potensi penguatan di level 6.654 hingga yang level tertingginya diprediksi akan ada di level 6.774. Egan. Jessica, bagaimana dengan perkembangan harga komoditas? Egan, kalau kami kepantau untuk pergerakan harga komoditas, yang pertama untuk COMEX Gold memang menguat 0,27% ke level $1.976 per troy ounce-nya, sedangkan emas antam masih mencatatkan stagnan di level Rp1.087.000 per gramnya. Sedangkan untuk pergerakan harga minyak mentah dunia pada siang hari ini mencatatkan pelemahan. Kalau untuk minyak WTI melemahnya 0,1% di level $72,73 per barelnya, sedangkan untuk Brent turunnya 0,45% di level $77 per barelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, ini dipengaruhi adanya Iran yang saat ini terpaksa menghentikan sebagian ekspor minyak mentahnya dari wilayah semi-otonom Kurdistan. Dan juga kalau kita melihat, meskipun terkoreksi 0,1 dan juga 0,4%, sebetulnya harga minyak mentah dunia masih dinilai cukup tinggi. Ini juga dikarenakan adanya para investor yang sebetulnya masih optimis kalau krisis perbankan di Eropa dan juga di Amerika Serikat ini tidak akan dinilai sistemik seperti tahun 2008. Kemudian Egan, kami juga memantau pergerakan nilai tukar rupiah yang mana di pasar spot saat ini menguat 0,48% di level 15.090 per dolar Amerika Serikatnya. Memang ini disebabkan adanya penurunan dari indeks dolar sebesar 0,22% di level 102. Sedangkan secara fundamental yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah adalah para investor yang optimis kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan ditopang selama bulan Ramadan di bulan Maret dan juga April 2023. Dan ini akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah selain juga mengekor bagaimana pergerakan indeks dolar yang melemah. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah hingga perdagangan sesi kedua nanti diprediksi masih akan ada di rentang 15.100 hingga 15.200. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.